Selanjutnya kita akan membuat plan baru kembali menggunakan reference geometri yang seperti sebelumnya, namun pada bagian sisi yang berbeda. Kita pilih reference geometri, kita pilih plane, lalu untuk sisinya kita pilih sisi yang bagian ini, dan untuk pada bagian second reference kita pilih garis yang ini. Oke, selanjutnya kita atur untuk pada bagian configuration manager-nya ini, kita atur untuk pengaturannya menjadi at angle, lalu ukurannya menjadi 20 derajat atau sudutnya menjadi 20 derajat, dan jangan lupa kita checklist pada bagian flip seperti ini. Oke, jika sudah kita checklist, kemudian kita akan membuat seperti yang ditunjukkan pada modul di bagian 76. Kalian dapat membuat bentuk seperti ini dengan ukuran-ukuran yang sudah ditentukan. Jadi langsung saja kita buat. Kita normal to terlebih dahulu. Kita klik pada bagian plan-nya, kemudian kita normal to. Lalu kita menuju sketch. Kita buat sketsanya. Dan untuk membuat busur yang seperti ditunjukkan pada modul, itu dapat menggunakan dua cara, yaitu kita gunakan tools tangan arc secara manual, atau setelah kita membuat garis vertikal seperti ini, kalian dapat memosisikan kursor kalian menuju titik sambungnya, titik terakhir ini, kemudian sampai muncul simbol berwarna kuning seperti yang ada di layar, kemudian kalian tarik ke sebelah kiri, maka secara otomatis ini akan memunculkan bentuk garis baru, yaitu tangan arc. Kemudian posisikan menjadi 180 derajat, lalu kita lanjutkan membuat garisnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita checklist, lalu kita akan memberikan ukuran sesuai yang diberikan atau yang ditunjukkan pada modulnya. Untuk jarak antara garis yang paling kanan dengan sisi sebelah kanan ini, kita beri jarak 15 mm. Lalu untuk titik tengah dari busur dengan bagian garis yang horizontal, kita beri ukuran atau jarak 40 mm, dan untuk ukuran dari busurnya yaitu 25 mm. Oke, jika sudah kita checklist, lalu kita akan memberikan ketebalan atau extrude boss pada sketsa yang sudah kita buat tadi. Kita menuju extrude boss, dan untuk konfigurasi dari end conditionnya kita menggunakan up to next seperti tadi. Kita posisikan kembali untuk bagian panahnya ini menghadap ke permukaan dari objek 3 dimensinya. Kita reverse direction, lalu kita pilih up to next. Nah, jika sudah, kita dapat langsung mencecklistnya seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat sketsa pada bagian permukaan dari extrude boss yang sudah kita buat tadi. Kita klik pada bagian permukaannya, lalu kita pilih sketch, lalu kita normal to. Kita akan membuat sketsa lingkaran pada bagian titik tengah dari busur yang ini. Kita pilih circle, kemudian kita sorot pada bagian busurnya, lalu kita gambar lingkaran dari titik tengahnya. Kemudian kita berikan ukuran. Untuk diameternya kita berikan ukuran 25 mm. Kemudian kita checklist, lalu kita extrude boss dengan ketebalan 15 mm. Jika sudah kita checklist,
Dan selanjutnya kita akan kembali membuat sketsa pada bagian extrude boss yang sudah kita buat tadi. Kita pilih permukaannya, lalu kita sketch, kemudian kita normal itu kembali. Kemudian kita buat lingkaran di bagian titik tengahnya dengan diameter 12 mm. Nah, lingkaran ini digunakan untuk membuat lubang. Jadi selanjutnya kita akan menuju ke extrude cut. Kita untuk end conditionnya menggunakan truck all, dan kita cek kembali jika sudah sesuai. Selanjutnya kita checklist. Nah, maka pada bentuk dari part kedua dari modul 8 ini sudah sesuai. Namun sebelum itu kita ada beberapa hal yang perlu kita pelajari lagi, yaitu mengenai material. Sebelum itu kita hilangkan terlebih dahulu plan-plan yang sudah kita buat menggunakan reference geometry tadi. Caranya kita klik pada bagian plan-nya, lalu kita hide pada bagian pop-up di sini yang muncul seperti ini. Kemudian kita menuju ke bagian configuration manager. Di sini ada material, kita klik kanan. Lalu untuk bagian edit material kita pilih. Kemudian kita sesuaikan untuk materialnya yang akan kita gunakan, yaitu aluminium alloy. Kita pilih aluminium alloy, dan untuk konfigurasi dari bahannya yaitu kita menggunakan 6061 alloy. Kita klik, lalu kita cek di bagian properti dari materialnya ini. Selanjutnya kita dapat mengecek bagian properti dari materialnya. Di sini ada beberapa keterangan seperti elastic modulus, kemudian Poisson's ratio, kemudian shear modulus, dan sebagainya. Ini kalian bisa cek jika sudah sesuai seperti yang ada pada modul, maka pilihan kalian sudah benar dan kita apply, lalu kita close. Nah, kita juga dapat mengetahui dimensi atau ukuran-ukuran dari part yang sudah kita buat dengan material yang sudah kita konfigurasi. Misalnya seperti ukuran dari masanya. Caranya kita menuju ke tab evaluate, lalu kita pilih mesh properties. Nah, di sini akan muncul daftar dari ukuran-ukuran masanya seperti massa, kemudian volume, dan surface area. Di sini kalian bisa cocokkan kembali dengan keterangan pada modul yang sudah diberikan. Jika sudah sama, kita dapat meng-close, atau jika kalian membutuhkan informasi dari masanya ini, kalian dapat meng-print pada bagian ini. Jika sudah, kita close, dan bagian dari part 2 ini sudah selesai. Selanjutnya kita dapat save terlebih dahulu. Untuk bagian part 2-nya kita save as. Pastikan untuk lokasi dari penyimpanannya atau tempat penyimpanannya sudah sesuai. Kemudian untuk namanya kita beri nama singkatannya saja, yaitu CSWA part 2. Untuk part pertama yang sudah dibuat oleh Mas Faisal tadi, itu kan belum di save. Kita dapat meng-save-nya, kita minimize untuk bagian part 2-nya. Lalu kita buka part 1 yang sudah dibuat oleh Mas Faisal. Kita save as dengan nama CSWA part 1. Oke, jadi kesimpulan dari modul 8 yang sudah kita buat ini atau sudah kita pelajari ini, yaitu kita mempelajari pengembangan fitur-fitur atau tools-tools yang sudah kita pelajari pada modul-modul sebelumnya.
kita kali ini atau tadi kita telah mengembangkan fitur terutama pada bagian trim entities, convert entities, dan juga offset entities. Kemudian kita juga mempelajari mengenai reference geometry, di mana kita dapat membuat plane tambahan menggunakan referensi geometri yang kita pilih. Kemudian kita juga mempelajari mengenai material yang dapat kita atur sesuai dengan keinginan kita berdasarkan part yang akan kita buat. Pesan saya untuk di modul 8 yang merupakan bagian akhir dari modul menggambar teknik ini, yaitu tetap pelajari modul-modul sebelumnya dan tetap ingat kembali fitur-fitur apa saja yang sudah kalian pelajari, karena mata kuliah menggambar teknik ini terutama pada bagian SolidWorks itu akan bermanfaat sekali dalam proses atau dalam pelaksanaan praktikum nanti di semester atas. Jadi diusahakan kalian terus mengingat, dan juga bila perlu kalian dapat mengeksplor lebih dalam lagi mengenai SolidWorks ini, agar kalian dapat mengetahui sisi-sisi dari SolidWorks yang sudah kita pelajari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.